Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Kirana Ramadan Tistian Putri dengan NIM 2022-31107. Kali ini saya akan menjelaskan terkait mengenai UAS dari RPL kelas B, yang dimana terdapat dua soal, yaitu soal utama yang mengenai mereview sebuah video dari dosen, yang dimana terdapat perancangan perangkat lunak sistem berorientasi objek dan struktur. Untuk jawabannya, terdapat pada, materi perkuliahan 10.11, yang di mana di menit 11.15 sampai ke 11.53, yang di mana di situ membahas pembuatan flow map, DFD dan UML harus memperhatikan kasus yang diberikan, yang di mana diberikan pilihan menggunakan DFD atau flow map jika berorientasi pada sistem atau struktur, dan menggunakan UML jika berorientasi pada objek. Perbedaannya, jika berorientasi pada sistem atau terstruktur, di sini berfokus pada alur proses dan data yang mengalir di dalam sistem atau aplikasi yang dibuat, sehingga pendekatan DFD dan flow map sangat cocok. Sedangkan berorientasi pada objek berfokus menggabungkan data dan perilaku, sehingga biasanya cocok menggunakan UML seperti use case diagram, kelas diagram, dan sebagainya. Namun keduanya di sini juga memiliki kesamaan, yaitu terstruktur dan berorientasi objek sama-sama memiliki tujuan untuk membuat perangkat lunak atau aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan keinginannya pengguna. Nah, di sini contoh ilustrasinya, yang di mana yang di sebelah kiri ini ada contoh flow map, yang di sebelah kanannya ada use case diagram, yang di mana itu bagian dari UML. Kemudian untuk soal kedua itu kita disuruh meminta untuk membuat studi kasus yang diambil dari UTS kemarin, yang membuat dari entitas aktor dan yang terlibat beserta fungsinya, DAD atau DFD logik dan fisik, dan kamus data. Di sini bisa dilihat saya sudah membuat DFD logiknya, di mana di sini menggambarkan alur dari sistem saya. Nah, di sini sebelumnya kasus saya sendiri itu mengenai sistem pemesanan menu di kafe, di mana entitas atau aktor yang terlibat ada pelanggan yang bertugas memesan makanan dan minuman dan melakukan pembayaran di kasir. Kasir bertugas untuk mencatat pesanan dan memproses pembayaran pelanggan. Barista bertugas menyiapkan pesanan, dan sistem pemesanan tuh untuk mencatat pesanan, menghitung total harga, dan memberikan struk atau slip data pesanan untuk barista. Kemudian di sini ada DFD logiknya. Di sini ada sistem pemesanan di kafe sebagai titik utamanya. Di sini ada pelanggan, ada kasir, dan juga ada barista. Di sini contohnya seperti pelanggan bisa melihat menu pesanan, dan di sini bisa memilih metode pembayaran. Lalu di sini juga dari sistemnya bisa memberikan struk pembayaran kepada pelanggan. Nah, kemudian di sini juga ada diagram 0, diagram rinci 1.0, diagram rinci 2.0, dan diagram 3.0 yang menjabarkan dari masing-masing sistem. Nah, di sini ada juga pemesanan, ada pesanan, dan juga ada pembayaran. Nah, dari masing-masing ketiga ini akan dijelaskan di diagram rinci 1.0 sampai 3.0. Kemudian untuk DFD fisik di sini itu tuh seperti di sini pelanggan bisa memilih menu, dan di sini dicatat pesanannya, kemudian dicatat oleh komputer atau tablet atau device apapun oleh kasir, yang dimana akan disimpan di database pesanan, di mana berarti untuk sistem pemesanan ini terdapat database untuk mencatat pesanan pelanggan. Oke, untuk kamus data sendiri, kamus data ini berfungsi sebagai acuan dalam mendefinisikan aliran data yang terlibat. Arus data utama adalah pesanan menu kafe atau juga dikenal sebagai pesanan, yang mencakup informasi penting seperti ID pesanan, nama pelanggan, tanggal pemesanan, detail pesanan, dan lain-lain bisa dilihat di sini. Kemudian data ini bersifat digital yang mengalir melalui 3 proses utama, yaitu di pencatatan oleh kasir, pemrosesan pencatatan oleh kasir, dan juga pembayaran. Nah, kemudian di sini ada use case diagramnya. Use case diagramnya di sini terdapat 4 aktor, yang dimana 4 aktor ini ada pelanggan, barista, kasir, dan juga sistem. Nah, di sini contohnya pelanggan tuh bisa memilih menu, bisa memesan menu, dan mengambil pesanan, yang dimana memilih menu sendiri itu bisa extend atau include ada makanan dan minuman. Nah, di sini juga ada kasir yang bisa menginput pesanan dari pelanggan. Barista itu membuat pesanan yang berdasarkan pencetakan atau slip pesanan yang sudah di-print oleh sistem.
Nah, kemudian di sini ada kelas diagram. Kelas diagram di sini itu terdapat beberapa tabel, yaitu tabel menu yang merangkas seperti ada makanan dan minuman. Lalu ada tabel pelanggan yang terhubung one to many ke sistem pemesanan, di mana pelanggan tuh bisa memesan lebih dari satu pemesanan. Lalu ada kasir yang bisa mencatat lebih dari satu pemesanan. Ada transaksi juga yang di mana di sini one to one, di mana satu pemesanan tuh melakukan satu pembayaran atau satu kali transaksi. Kemudian di sini ada menu ke pemesanan, di mana itu menu to many, di mana satu menu bisa banyak pesanan, jadi satu orang bisa memesan lebih banyak, lebih dari satu menu gitu. Nah, kemudian di sini ada activity diagram yang di mana di sini ada prosesnya pelanggan memilih menu, lalu kasir menginput pesanan, kemudian ke sistem mencatat pesanan, database-nya itu menyimpan pesanan. Kemudian balik lagi ke sistem untuk menghitung totalnya, lalu pelanggan diberikan pilihan untuk metode pembayarannya, lalu membayar pesanan. Jika berhasil, dia akan mencetak struk, jika gagal, dia akan kembali lagi untuk membayar pesanan. Nah, di sini ada sequence diagram. Sequence diagram ini dia menjelaskan mengenai alur pelangganan kasir, sistem, dan database. Yang dimana di sini pelanggan memberikan pesanannya apa, lalu diinput pesanannya, lalu disimpan lagi di database. Kemudian dikonfirmasi apakah pesanannya sudah betul dan menampilkan total harganya. Kemudian di sini juga ada proses pembayaran yang dimana pembayarannya tergantung dengan metode pembayarannya. Kemudian di sini sistem ke database itu dia memvalidasi pembayarannya berhasil atau tidak. Lalu ketika berhasil dia akan mengkonfirmasi dan mencetak struk untuk diberikan kepada pelanggan. Nah, di sini yang ketiga ada interface, di mana disuruh membuat 3 interface. Di sini ada tampilan menu di kasir, yang di mana dia akan menampilkan menu-menu makanan yang bisa di check out atau di order. Nah, kemudian di sini tampilkan struk yang dicetak. Nah, di sini adalah struk yang setelah kasir itu menghitung semua perhitungan atau menginput semua pesanan yang di mana udah dibayarkan juga, sehingga tinggal di print dan diberikan ke pelanggan. Lalu ada juga tampilan input pesanan kasir, yang dimana ini adalah tampilan di mana kasir bisa menginput pesanan pelanggan dan menghitung diskon juga total dan bayar serta kembalian yang akan diberikan kepada pelanggan. Kemudian keempat itu cara testingnya itu di mana ada unit testing di mana kita menguji setiap komponen sistem seperti input pesanan, perhitungan total harga, dan validasi pembayaran. Kemudian ada integration testing menguji interaksi antar sistem seperti interaksi antar kasir dengan sistem pemesanan dan database. Di sini ada fungsional menguji dan memastikan setiap fitur bekerja dengan baik dan sesuai spesifikasi seperti struk pesanan harus dicetak dengan akurat. Kemudian ada performance testing, di sini menguji kecepatan atau stabilitas sistem yang dimana kemungkinan besar dalam satu waktu tuh ada 50 pesanan. Nah, di situ juga harus stabil, di mana harus dicek dulu apakah stabil saat sistem itu dalam posisi yang ramai menerima banyak pesanan. Kemudian ada pemeliharaannya, melakukan corrective maintenance yang dimana memperbaiki bug atau kesalahan sistem yang ditemukan saat sistem sudah dijalankan. Kemudian melakukan preventive maintenance yang dimana mencegah masalah atau bug sebelum terjadinya masalah yang dengan melakukan pengecekan atau perbaikan secara berkala. Kemudian melakukan adaptive maintenance dengan menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan user dan lingkungan. Lalu di sini kita juga bisa memberikan pelatihan kepada kasir secara menggunakan sistem dengan benar, melakukan monitoring kerja sistem selama 1 bulan, dan mengumpulkan masukan dari pengguna untuk melakukan sebuah perbaikan. Kemudian yang terakhir itu menyusun jadwal pemeliharaan secara berkala. Baik, sekian penjelasan mengenai UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.